Setelah suami naik pesawat untuk dinas keluar kota, tiba-tiba adikku berbisik, "Mbak, jangan pulang ke rumah. Tadi pagi aku dengar suamimu rencanakan sesuatu untuk kita, lalu kita bersembunyi. Aku syok saat kulihat ternyata suamiku ingin merebut hartaku dan menikahi wanita lain." Kehidupan sederhana Alia. Pagi itu, kota tampak sibuk seperti biasa. Riuh suara kendaraan dan hiruk-pikuk orang yang terburu-buru memenuhi jalan-jalan. Di tengah kesibukan itu, Alia melangkah dengan tenang menuju kantornya. Wanita muda berusia 27 tahun itu tampak sederhana namun rapi. Kemeja putih dipadu rok hitam, rambut panjang yang disisir rapi, dan tas kerja yang praktis. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya aura percaya diri yang memancar dari sikapnya. Sejak awal, Alia memilih hidup mandiri. Ia tidak bergantung pada siapapun, bahkan pada suaminya, Rafael. Meski menikah dengan pria tampan dan sukses, Alia selalu menekankan kemandirian. Pagi ini, saat menyesap kopi sambil menunggu lift, ia tersenyum sendiri memikirkan proyek terbaru di kantornya yang berhasil ia tuntaskan dengan gemilang. Rasa bangga dan kepuasan itu mengisi hatinya, sebuah bukti bahwa kerja kerasnya membuahkan hasil. Di kantor, Alia dikenal sebagai pegawai yang teliti dan berdedikasi. Rekan-rekannya menghormati ketegasan dan kecerdasannya. Meskipun ia tidak banyak bicara, setiap kata yang keluar selalu tegas dan penuh pertimbangan. Pagi itu, saat ia memasuki ruang kerjanya, meja yang rapi dan laptop yang terbuka menanti. Alia menatap layar, memeriksa email, dan merencanakan strategi proyek berikutnya. Namun di balik semua itu, ada sedikit rasa sepi yang tidak bisa ia hapus. Hidup mandiri memang membebaskan, tapi terkadang kesendirian membuatnya merenung. Ia menyadari bahwa pencapaian dan kemandirian memang penting, tetapi hati manusia kadang membutuhkan lebih dari sekadar kesuksesan profesional. Alia menarik napas dalam, memfokuskan diri pada tugas hari itu. Ia tahu, untuk menghadapi dunia, kekuatan utama yang ia miliki adalah diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa menentukan nilai dirinya, kecuali dirinya sendiri. Dengan semangat itu, ia mulai mengetik laporan, tersenyum kecil pada diri sendiri, dan bersiap menghadapi hari yang baru, penuh tantangan dan peluang. Suami misterius. Rafael menatap jendela apartemen mereka dengan pandangan kosong, meskipun mata itu masih memantulkan pesona seorang pria tampan. Tubuhnya tegap, jas hitam menempel sempurna, dan rambutnya yang rapi membuatnya tampak seperti sosok pria sukses yang selalu dikagumi banyak orang. Namun, di balik semua itu, ada aura misterius yang mulai terasa berbeda. Ada jarak, ada rahasia yang sengaja ia tutupi. Alia, yang biasanya menyapa suaminya dengan senyum hangat setiap pagi, mulai merasakan perubahan. Rafael menjadi lebih pendiam, sering menunduk pada ponselnya, dan kadang terlihat sibuk dengan urusan yang tidak ia jelaskan. Sekali dua kali, Alia mencoba mengajaknya berbicara, menanyakan tentang pekerjaannya atau bahkan tentang perasaan mereka, tapi Rafael hanya tersenyum tipis dan mengatakan, "Semua baik, aku sibuk dengan proyek di luar kota." Pagi itu, Rafael bersiap untuk pergi ke luar kota. Alia membantu mengenakan jasnya, menata dasi, dan memastikan semua barang bawaannya lengkap. Rafael menerima semua itu dengan anggukan ringan, tapi matanya tampak jauh, seolah ada beban yang menekan pikirannya. "Jangan terlalu lelah di sana, ya," kata Alia, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Rafael tersenyum, senyum yang hangat tapi singkat. "Tenang saja, aku akan segera kembali," jawabnya. Kata-kata itu terdengar meyakinkan, tapi nada suaranya meninggalkan celah ketidakpastian yang Alia rasakan dengan jelas. Begitu Rafael pergi, Alia menatap pintu yang tertutup, merasakan hawa sepi yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang ia rasakan, perubahan kecil tapi signifikan dalam perilaku suaminya.
Sesuatu yang membuat hatinya berdebar dan pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apa yang sedang terjadi? Hari itu, Alia memutuskan untuk tetap fokus pada pekerjaannya, mencoba menepis rasa gelisah yang mengendap. Namun, di lubuk hatinya, ada firasat yang tak bisa diabaikan. Rafael, suami yang selama ini ia kenal, tampak menyimpan rahasia. Rahasia yang mungkin akan mengubah hidupnya lebih dari yang bisa ia bayangkan. Bisik adik. Sore itu, Alia sedang duduk di sebuah kafe kecil dekat kantornya, menikmati secangkir teh hangat sambil menata berkas-berkas untuk rapat besok. Suasana tenang dan harum aroma kopi seolah menenangkan pikirannya yang masih diselimuti kekhawatiran tentang Rafael. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Hana, adik perempuannya, muncul di layar. Hana meminta bertemu cepat di taman kecil di dekat perkantoran. Tanpa banyak bertanya, Alia segera menutup laptopnya dan berjalan menuju tempat pertemuan. Begitu melihat Alia, Hana segera menariknya ke sisi yang lebih sepi, menunduk mendekat dan berbisik dengan suara penuh ketegangan. "Mbak, jangan pulang ke rumah. Aku dengar sesuatu tentang suamimu," bisik Hana, matanya berkilat cemas. Alia terdiam sejenak, menatap adiknya dengan mata yang mulai melebar. "Apa maksudmu?" "Hana, jangan bercanda seperti itu," ujarnya, berusaha menenangkan diri, meski hatinya sudah mulai berdebar. Hana menggigit bibirnya, tampak ragu, lalu melanjutkan. "Tadi pagi, aku melihat Rafael bertemu seseorang. Aku tidak tahu pasti apa yang mereka bicarakan, tapi mereka terlihat seperti merencanakan sesuatu. Sesuatu untuk kita, yang bukan hal baik." Alia merasakan jantungnya seperti tersentak. Suasana taman yang sepi tiba-tiba terasa mencekam. Semua firasat gelisah yang ia rasakan sejak beberapa hari terakhir mulai menemukan alasan. Suaminya, Rafael, yang tampak sempurna di luar, mungkin menyimpan rahasia yang bahkan Hana sendiri tidak sepenuhnya mengerti. "Tenang, Hana. Aku akan berhati-hati," kata Alia akhirnya, menahan getaran di suaranya. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa kehidupan yang selama ini ia kenal mulai berubah. Ada ancaman nyata yang mengintai dari rumah sendiri, dari orang yang seharusnya paling bisa ia percaya. Hana menggenggam tangan Alia sebentar, memberikan keberanian. "Aku cuma mau kamu selamat. Mbak, aku tidak ingin kau terluka." Alia menatap adiknya, merasa campuran antara takut dan tegas. Ia tahu, langkah selanjutnya harus hati-hati. Hari itu, ia memutuskan untuk mulai merencanakan bagaimana menghadapi rahasia yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Kecurigaan Alia. Sejak bisikan Hana, pikiran Alia tidak pernah tenang. Setiap kali ponsel bergetar, atau Rafael telat membalas pesan, hatinya mencelos. Suaminya, yang selama ini tampak sempurna, kini mulai menimbulkan pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Di kantor, Alia berusaha fokus pada pekerjaan, namun matanya sering menatap ponsel, menunggu kabar dari Rafael. Ia memperhatikan hal-hal kecil, pesan singkat yang selalu dihapus setelah dibaca, telepon mendadak dari nomor tidak dikenal yang selalu ditutup begitu ia mendengar suara Rafael, hingga perubahan sikapnya saat terakhir pulang. Semua itu menimbulkan bayangan gelap di pikirannya. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan itu bukan hal kecil. Saat istirahat, Alia membuka lembar catatan pribadinya. Ia menulis hal-hal yang mulai mencurigakan. Waktu pulang yang semakin larut, alasan kerja yang terdengar kabur, dan tatapan yang kadang menyeratkan ketidakjujuran. Setiap catatan membuat dadanya semakin sesak. "Kok rasanya aku tidak mengenalnya lagi?" bisik Alia pada dirinya sendiri, menatap secangkir kopi yang mulai mendingin. Hatinya bergejolak antara rasa cinta yang pernah ia rasakan dan kecurigaan yang kini menggerogoti kepercayaannya. Malamnya, ketika rumah sunyi setelah Rafael pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Alia duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka di rak.
Senyuman Rafael dalam foto itu tampak hangat, tapi kini terasa jauh. Hatinya menolak mempercayai kebohongan, namun instingnya menuntun ia untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Alia sadar, kecurigaan ini bukan sekadar rasa takut tanpa alasan. Ada tanda-tanda yang jelas, perubahan sikap Rafael, rahasia yang ia sembunyikan, dan rasa gelisah yang tak bisa dipadamkan. Ia tahu, untuk menjaga diri dan harta yang menjadi tanggung jawabnya, Alia harus mulai menyelidiki lebih jauh. Satu hal pasti dalam benaknya, ia tidak akan tinggal diam. Kehidupannya, pencapaiannya, dan harga dirinya terlalu berharga untuk dikhianati. Rencana gelap Rafael. Di balik jas hitam yang selalu menempel rapi, Rafael menyembunyikan ambisi yang gelap. Pagi itu, di sebuah suite hotel mewah di Jakarta, ia duduk menghadap Fiona, wanita cantik yang telah ia pilih sebagai bagian dari rencananya. Fiona tersenyum manis, tapi Rafael tahu, senyum itu hanyalah alat untuk membujuk dan diatur sesuai keinginannya. Kau mengerti kan? Semua harus berjalan sesuai rencana, ujar Rafael, matanya menatap tajam ke Fiona. Aku tidak ingin ada yang mengganggu. Alia, dia tidak boleh tahu apapun. Fiona mengangguk, meskipun terlihat ragu. Aku akan melakukan bagianku, Rafael. Tapi, apakah ini aman? Rafael tersenyum tipis, sebuah senyum yang menakutkan karena dingin dan penuh perhitungan. Tenang saja. Semua akan tampak alami. Aku akan ambil kendali penuh atas harta Alia, dan setelah itu, kau akan menjadi istriku. Sementara itu, di apartemen mereka, Alia masih menyusun kecurigaan dan meneliti perilaku suaminya. Ia belum tahu bahwa Rafael tengah menyusun strategi untuk mengambil apa yang menjadi haknya, harta dan posisinya di rumah. Rencana Rafael sudah matang. Ia akan memanfaatkan absennya ia dari rumah untuk bekerja di luar kota sebagai kedok. Ia mempersiapkan dokumen, transaksi, dan pertemuan rahasia dengan Fiona agar semua tampak sah di mata hukum dan sosial. Namun, dalam hatinya, ambisi itu dibalut keserakahan dan kesombongan. Ia yakin bisa menipu Alia tanpa ada yang curiga. Di malam hari, saat Rafael menutup telepon dengan Fiona, ia menatap foto Alia di meja kerjanya. Senyum yang dulu menenangkan kini terasa pahit. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Alia terlalu percaya. Itu kelemahannya, gumam Rafael pelan, matanya bersinar dingin dengan niat yang tersembunyi. Di balik semua itu, kehidupan Alia yang sederhana dan mandiri kini berada di ujung ancaman. Rafael, suami yang dulu dicintai, ternyata menyimpan rencana gelap yang bisa menghancurkan semua yang telah Alia bangun. Alia menyembunyikan diri. Malam itu, setelah Rafael pergi keluar kota, Alia duduk di ruang tamu apartemennya, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Jantungnya berdebar kencang. Bisikan Hana, perubahan sikap Rafael, dan firasatnya sendiri kini menyatu menjadi satu kenyataan yang menakutkan. Ada sesuatu yang salah dengan suaminya. Dengan napas tertahan, Alia mengambil keputusan. Ia tidak bisa diam, dan ia tidak bisa menunggu sampai pengkhianatan itu menimpa dirinya. Ia harus menemukan bukti sebelum terlambat. Beberapa jam kemudian, Alia meninggalkan apartemen dengan koper kecil, berpakaian sederhana agar tidak mudah dikenali. Ia memilih tempat penginapan sementara di pinggiran kota, jauh dari pusat kota dan dari perhatian Rafael. Di sana, ia bisa berpikir jernih, memantau pergerakan suaminya, dan menyusun strategi. Setiap malam, Alia mencatat hal-hal yang mencurigakan, telepon yang masuk dari nomor tak dikenal, transaksi rahasia, dan pertemuan yang tidak masuk akal. Ia mulai menggunakan kamera pengintai kecil, merekam percakapan yang tampak mencurigakan, dan menyimpan dokumen penting yang mungkin menjadi kunci. Meski menyesakkan, Alia tahu langkah ini harus diambil. Bersembunyi bukanlah lari. Ini adalah perlindungan dan strategi. Ia harus tetap kuat, tetap cerdas, dan tidak membiarkan Rafael mengambil alih hidupnya.
Di satu sisi, rasa sepi dan gelisah mulai mengintai. Tidak ada sahabat atau keluarga di dekatnya, hanya Hana yang kadang memberikan kabar singkat. Tapi Alia menenangkan diri, kesendirian ini adalah harga untuk mengetahui kebenaran. Sambil menatap catatan dan bukti yang mulai ia kumpulkan, Alia menegaskan dalam hati, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengkhianatiku, bahkan suamiku sendiri. Aku akan menemukan semua rahasia, dan aku akan keluar lebih kuat." Malam itu, di kamar penginapan yang sepi, Alia merasakan ketegangan yang mendalam. Perjalanan baru dalam hidupnya dimulai. Perjalanan penuh rahasia, pengkhianatan, dan strategi untuk mengungkap niat gelap Rafael. Penyelidikan Alia. Pagi itu, hujan tipis turun di pinggiran kota, menciptakan kabut lembut yang menutupi jalanan. Alia duduk di balik tirai jendela kamar penginapannya, menatap ke arah jalan raya yang basah. Secangkir kopi panas ada di tangannya, tapi pikirannya tidak pernah lepas dari satu hal, Rafael dan Fiona. Sejak mengambil keputusan untuk bersembunyi, Alia telah mengumpulkan semua informasi yang bisa ia dapat. Nomor telepon yang mencurigakan, jadwal perjalanan Rafael, bahkan alamat pertemuan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Semua itu kini menjadi petunjuk yang harus ia ikuti. Ia tahu, untuk menghadapi suaminya, ia perlu bukti konkret, bukan sekadar firasat atau rasa curiga. Dengan catatan yang tersusun rapi di meja penginapan, Alia merencanakan strategi pengawasan. Ia menyiapkan kamera pengintai kecil yang bisa dipasang di lokasi tersembunyi. Ia mempelajari rutinitas Rafael dari jarak jauh, memperhatikan jam keberangkatan mobilnya, restoran yang kerap dikunjungi, dan wajah-wajah yang sering ia temui. Hari itu, Alia melihat Rafael keluar dari hotel mewah yang biasa ia gunakan untuk urusan bisnis. Tidak sendiri, melainkan bersama Fiona. Hati Alia mencelos saat melihat kedekatan mereka yang tampak begitu alami, seolah tidak ada batas antara mereka. Rafael tersenyum pada Fiona, menepuk punggungnya dengan lembut, dan Fiona membalas dengan tawa ringan yang mengiris hati Alia. Alia mengambil napas dalam, menahan gejolak emosinya. Ia tahu bahwa perasaan marah dan cemburu bisa membutakan penilaiannya. Ia harus tetap tenang, tetap fokus. Maka ia mulai mengikuti mereka dari jarak aman. Sepanjang perjalanan, Alia mencatat setiap interaksi, setiap kata yang terdengar samar, dan setiap gerak-gerik mencurigakan. Malam harinya, Alia kembali ke penginapan, menyalakan laptopnya, dan memutar rekaman yang telah ia ambil dengan hati-hati. Ia melihat Fiona menyerahkan sebuah amplop kecil kepada Rafael, yang kemudian disimpan dengan cepat di dalam tas kerja. Alia menelan ludah. Amplop itu bisa menjadi kunci untuk mengetahui rencana gelap suaminya. Apakah itu dokumen, uang, atau bukti persekongkolan. Hari demi hari, Alia memperluas pengawasannya. Ia belajar membaca bahasa tubuh Rafael. Ketika ia tersenyum tipis, ketika ia menghindari kontak mata, ketika ia terlalu sibuk menelepon. Semua itu adalah potongan teka-teki yang ia rangkai menjadi pola yang jelas. Ia juga mulai menyadari peran Fiona, bukan hanya sebagai kekasih gelap, tapi sebagai bagian dari rencana besar Rafael untuk menguasai harta dan kehidupannya. Namun, Alia tidak hanya fokus pada pengumpulan bukti. Ia juga belajar tentang strategi, kesabaran, dan ketenangan. Setiap langkah harus diperhitungkan. Satu kesalahan kecil bisa membongkar keberadaannya dan membahayakan seluruh rencana. Dalam kesunyian penginapan itu, Alia menegaskan hatinya, "Aku tidak boleh takut. Aku harus kuat, cerdas, dan siap menghadapi siapapun yang mengkhianatiku." Malam itu, ketika kota mulai sunyi, Alia menatap rekaman terakhir dari kamera tersembunyi. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Rafael dan Fiona mungkin mengira mereka bergerak dalam rahasia, tapi Alia telah memantau setiap langkah mereka. Dan satu hal pasti, saat waktunya tiba, ia akan memiliki bukti yang tak terbantahkan untuk menghadapi pengkhianatan ini, dengan kepala tegak,
tanpa rasa takut. Temuan mengejutkan. Malam itu, penginapan kecil tempat Alia bersembunyi terasa sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang menimpa atap seng. Alia duduk di meja kerja, laptop terbuka, secangkir teh hangat di sampingnya, dan catatan-catatan yang selama ini ia kumpulkan berserakan di sekelilingnya. Setelah berminggu-minggu mengamati Rafael dan Fiona dari jauh, Alia akhirnya menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di dalam inbox email yang berhasil ia akses melalui akun yang Rafael kira aman, Alia menemukan beberapa pesan terenkripsi. Awalnya tampak biasa, hanya laporan keuangan dan nota transaksi, tetapi setelah diperiksa lebih teliti, ternyata ada pola yang aneh. Sejumlah transfer besar dari rekening Alia dialihkan secara diam-diam ke rekening asing yang hanya diketahui Rafael dan Fiona. Setiap transaksi disamarkan seolah untuk keperluan bisnis sah, tetapi catatan internal menunjukkan tujuan yang berbeda, untuk memindahkan harta Alia jauh dari jangkauannya sendiri. Alia menahan napas. Tangannya gemetar saat membaca pesan-pesan itu. Dalam salah satu email, Fiona menulis dengan singkat tapi jelas. Semua sesuai rencana. Setelah selesai, Alia tidak akan tahu apapun. Jangan sampai ada yang curiga. Hati Alia terasa panas. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Rafael, suaminya sendiri, yang ia cintai dan percayai, ternyata telah merencanakan sesuatu yang mengkhianati seluruh hidupnya. Dan Fiona, wanita yang tersenyum manis di depan umum, adalah bagian dari rencana itu. Dengan cepat, Alia menyimpan semua bukti itu ke dalam flash drive yang ia bawa kemana-mana. Ia juga menyalin rekaman kamera pengintai, percakapan telepon, dan dokumen rahasia yang berhasil ia ambil selama penyelidikannya. Semua itu kini menjadi senjata yang bisa ia gunakan untuk menghadapi pengkhianatan ini dengan kepala tegak. Namun, bukan hanya bukti fisik yang membuatnya terkejut. Alia juga menemukan pola psikologis dari tindakan Rafael. Ia menyadari bahwa semua gerakannya telah dipikirkan dengan matang. Bagaimana ia memanipulasi Alia untuk tetap percaya, bagaimana ia menutupi transaksi keuangan, dan bagaimana ia membuat Fiona seolah menjadi pendamping yang sah untuk rencana mereka. Semuanya dirancang dengan presisi, dan itu membuat Alia merinding. Malam itu, Alia menatap jendela penginapan. Hujan turun deras, membasahi jalanan kosong. Ia menyadari satu hal, kehidupannya tidak akan sama lagi. Namun, alih-alih merasa putus asa, ada api tekad yang menyala dalam dirinya. Bukti ini bukan hanya fakta pengkhianatan. Ini adalah alat untuk mengembalikan kendali atas hidupnya. Dengan napas dalam, Alia berkata pelan pada dirinya sendiri. Rafael dan Fiona mungkin mengira mereka menang. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada yang mereka kira. Aku tidak akan menyerah. Dan aku akan menuntut keadilan. Malam itu, hujan menjadi saksi tekad Alia yang baru lahir. Tekad untuk menghadapi pengkhianatan, menuntut kebenaran, dan memastikan bahwa harga dirinya tidak akan tercabut begitu saja. Pertemuan dengan sahabat. Sore itu, kafe kecil yang menjadi tempat favorit Alia terasa hangat dan nyaman. Aroma kopi yang pekat bercampur dengan musik lembut yang mengalun dari speaker. Alia menunggu di meja pojok. Matanya sesekali menatap pintu. Tidak lama kemudian, sahabatnya, Nadia, datang dengan senyum khasnya yang menenangkan. Maaf ya, telat, kata Nadia sambil menaruh tasnya di kursi. Macet parah di jalan utama. Alia tersenyum tipis, mencoba menahan kegelisahannya. Tidak apa-apa, aku baru saja duduk juga. Ia meneguk kopinya perlahan sebelum menatap Nadia serius. Nadia, aku butuh nasihatmu. Aku menemukan sesuatu tentang Rafael. Wajah Nadia langsung berubah serius. Ia mencondongkan tubuh, menatap Alia dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi, Alia? Ceritakan padaku. Alia menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu mulai membuka cerita. Ia menceritakan perubahan sikap Rafael,
Kecurigaan yang muncul sejak beberapa minggu terakhir, bisikan Hana, dan yang paling mengejutkan, bukti transaksi rahasia serta pesan-pesan mencurigakan yang ia temukan. Ia juga menunjukkan dokumen dan rekaman yang ia simpan di flash drive. Nadia menatap bukti itu dengan seksama. Alisnya mengerut. Ini serius, Alia. Jauh lebih serius daripada yang kau kira. Rafael benar-benar merencanakan sesuatu untuk mengambil harta dan mungkin lebih dari itu. Alia menelan ludah. Aku tahu, tapi aku tidak bisa langsung menghadapi dia. Aku harus berhati-hati. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Nadia menepuk tangan Alia lembut. Tenang, kau tidak sendirian. Kita akan pikirkan langkah demi langkah. Pertama, pastikan semua bukti aman. Kedua, jangan bergerak terburu-buru. Dan ketiga, kau harus tetap kuat. Rafael mungkin berpikir dia bisa menipu dan mengendalikan semuanya, tapi kau punya sesuatu yang dia tidak punya, akal sehat dan keberanian. Alia tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Kehadiran Nadia seperti memberi cahaya di tengah gelapnya kebohongan yang ia hadapi. Aku memang merasa takut, tapi aku juga tidak mau kalah. Aku harus mengungkap semuanya. Mereka berdua duduk lama, membahas strategi. Alia menjelaskan semua rencana pengawasan yang telah ia lakukan, sementara Nadia memberikan saran tentang bagaimana menghadapi Rafael jika saatnya tiba. Diskusi itu bukan hanya soal rencana, tapi juga tentang keberanian Alia untuk berdiri tegak di tengah pengkhianatan yang menyakitkan. Saat mereka berpisah malam itu, Alia merasa ada beban yang sedikit terangkat dari bahunya. Ia tahu jalan di depannya masih panjang dan berbahaya, tapi dengan sahabat seperti Nadia di sisinya, ia merasa lebih siap menghadapi apapun. Di jalan pulang, Alia menatap lampu-lampu kota yang memantul di aspal basah. Ia menarik napas dalam, menegaskan tekadnya. Rafael mungkin telah merencanakan kejatuhannya, tapi Alia sudah menemukan senjatanya, bukti, strategi, dan keberanian. Dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Rafael mulai curiga. Beberapa hari setelah Alia mulai menyembunyikan diri, Rafael mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kehidupan yang biasanya berjalan mulus dan terkendali kini mulai menimbulkan ketidaknyamanan. Telepon Alia yang tidak segera dibalas, pesan singkat yang selalu diabaikan, dan jarak emosional yang mulai muncul membuatnya gelisah. Di kantor pusat perusahaannya, Rafael duduk menatap layar laptop, namun pikirannya tidak fokus pada laporan bisnis yang berserakan. Ia mengulang-ulang pesan yang ia kirim ke Alia, mencoba menafsirkan nada dan kata-kata yang tampak sederhana. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Kenapa Alia bersikap seperti itu? Gumam Rafael pelan, wajahnya menegang. Matanya menatap foto Alia di meja kerjanya. Senyum yang dulu menenangkan kini terasa menjauh. Ia merasa ada jarak yang tidak bisa ia jembatani, meski tidak memahami sepenuhnya. Kecurigaan Rafael mulai menuntunnya untuk mencari tahu. Ia menghubungi Fiona lewat pesan singkat, menanyakan apakah Alia sudah terlihat atau mencoba menghubunginya. Fiona, yang mulai merasa cemas dengan perubahan situasi, menjawab dengan nada santai, berusaha menenangkan Rafael. Namun Rafael tahu, ada sesuatu yang disembunyikan, dan rasa curiga itu semakin membesar. Di luar dugaan, Rafael memutuskan untuk turun tangan. Ia mulai menyewa jasa detektif untuk melacak keberadaan Alia, menelusuri alamat-alamat penginapan, dan mengamati gerak-gerik orang-orang di sekitar yang mungkin dekat dengan Alia. Setiap langkah Alia, yang selama ini ia kira aman, kini mulai terlihat kabur di matanya. Sore itu, Rafael berdiri di gedung perkantoran, memandang kota yang mulai gelap. Ia menatap ponselnya, membayangkan Alia duduk di suatu tempat. Diam-diam mengamati setiap gerakannya. Ada rasa gelisah yang menekan, bukan karena takut kehilangan harta atau reputasi, tetapi karena rasa takut kehilangan kendali atas orang yang ia pikir bisa dimanipulasi. Dalam hatinya,
Rafael mulai menyadari satu hal, Alia tidak lagi sama. Wanita yang selama ini ia kira pasif dan mudah dikendalikan kini menunjukkan sisi lain, sisi cerdas, waspada, dan penuh strategi. Itu menimbulkan rasa takut yang asing bagi Rafael. Ia belum pernah menghadapi lawan yang bisa mengimbangi kecerdasan dan ketegasan dirinya sendiri. Malam itu, Rafael menatap langit kota yang gelap, merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Alia mungkin berada jauh, tapi pengaruhnya terasa di setiap keputusan Rafael. Rasa curiga kini menjadi alarm, tanda bahwa rencana gelapnya mulai terganggu. Dan disitulah ketegangan cerita semakin menanjak. Rafael, yang selama ini menjadi pengendali, kini mulai kehilangan pijakannya. Sementara Alia, dari tempat persembunyian, diam-diam mengumpulkan semua bukti untuk menghadapi pengkhianatan itu dengan kepala tegak. Strategi balas Alia. Di kamar penginapannya yang sunyi, Alia duduk di tepi tempat tidur dengan secangkir teh hangat di tangannya. Laptop terbuka di hadapannya, catatan-catatan berserakan di meja, dan flash drive yang berisi semua bukti ada di sampingnya. Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah menambah ketegangan di udara. Alia menatap layar laptop, memutar ulang rekaman, membaca ulang pesan-pesan rahasia, dan menelaah setiap dokumen transaksi. Semua itu bukan hanya bukti pengkhianatan Rafael, tapi juga kunci untuk membalik keadaan. Dalam hati, Alia menegaskan satu prinsip. Ia akan menghadapi Rafael tanpa kehilangan harga diri, tanpa menyerah pada amarah yang buta, dan tanpa merendahkan dirinya. Langkah pertama yang ia buat adalah menyusun strategi berdasarkan fakta, bukan emosi. Ia menandai bukti-bukti yang paling kuat, transaksi rahasia, rekaman pertemuan Rafael dengan Fiona, dan pesan-pesan yang mengungkap niat mereka. Setiap bukti dicatat dan dicadangkan, agar tidak ada yang bisa dihapus atau disangkal. Langkah kedua, Alia merencanakan pendekatan psikologis. Ia tahu Rafael tidak bisa mengendalikan dirinya sepenuhnya jika Alia tetap tenang dan fokus. Oleh karena itu, ia berlatih bersikap dingin dan percaya diri, menyiapkan kata-kata yang akan ia gunakan jika pertemuan konfrontasi terjadi. Tidak ada teriak, tidak ada air mata, hanya ketegasan dan bukti yang tak terbantahkan. Selain itu, Alia juga mulai membangun jaringan pendukung kecil. Ia berbicara lagi dengan Nadia, memastikan ada teman yang siap membantu jika situasi memanas. Ia juga mulai memperhitungkan langkah-langkah hukum jika Rafael mencoba menghalangi atau mengancamnya. Semua perencanaan ini ia lakukan diam-diam, tanpa membocorkan rencana pada siapapun selain sahabat yang dipercaya. Di malam yang panjang itu, Alia menulis rencana langkah demi langkah. 1. Memastikan semua bukti tersimpan aman. 2. Mengamati pergerakan Rafael dan Fiona untuk mengetahui pola berikutnya. 3. Menyusun konfrontasi yang efektif dengan bukti konkret. 4. Menjaga sikap tetap tenang dan percaya diri. 5. Menyiapkan jalur hukum atau sosial sebagai backup jika rencana Rafael semakin berani. Alia menutup laptopnya, menatap hujan di luar jendela. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia juga sadar satu hal penting. Harga diri dan integritasnya lebih berharga daripada harta atau hubungan yang telah dikhianati. Dengan tekad yang membara, Alia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Rafael mungkin mengira dia mengendalikan segalanya. Tapi aku memiliki strategi, bukti, dan keberanian. Saat waktunya tiba, aku akan berdiri tegak dan menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah mengalahkanku. Malam itu, di tengah hujan yang membasahi kota, Alia merasakan ketenangan yang berbeda. Ini bukan ketenangan karena takut atau menyerah. Ini ketenangan dari keyakinan bahwa ia sudah siap menghadapi pengkhianatan, dan bahwa harga diri serta hidupnya akan tetap utuh, apapun yang terjadi. Davin, teman lama. Sore itu, hujan baru saja reda ketika Alia keluar dari penginapannya untuk membeli keperluan sehari-hari. Udara basah menyegarkan, tetapi pikirannya tetap sibuk memikirkan rencana menghadapi Rafael.
Saat ia menyeberang jalan, seseorang memanggil namanya dengan suara yang familiar. "Alia?" Suara itu lembut namun tegas. Alia menoleh dan terkejut melihat Davin berdiri di depannya. Teman lama yang dulu selalu ada di sisi Alia sebelum ia menikah. Davin tampak lebih dewasa, tetapi pesona dan ketenangannya tetap sama. Senyum hangatnya membuat Alia sedikit lega, meskipun jantungnya masih berdebar karena situasi yang menegangkan. "Davin, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Alia, mencoba terdengar santai meski rasa gugupnya sulit disembunyikan. Davin tersenyum, menepuk bahu Alia dengan lembut. "Aku dengar kabar tentang suamimu, dan aku khawatir. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Alia menatap mata Davin, melihat ketulusan di sana. Ia teringat betapa Davin selalu menjadi tempatnya berbagi rahasia dan perasaan di masa lalu. Kini, ketika hidupnya berada di titik genting, kehadiran Davin terasa seperti oase di padang pasir. "Terima kasih, Davin. Aku sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Rafael, aku rasa dia menyembunyikan sesuatu, dan aku sedang mengumpulkan bukti," ujar Alia pelan. Davin mengangguk, menahan ekspresi kagetnya, lalu berkata dengan tegas, "Kau tidak perlu menghadapi ini sendirian. Aku bisa membantumu. Apapun yang kau butuhkan, aku akan ada di sisimu. Kita bisa pikirkan strategi bersama." Kehadiran Davin memberi Alia rasa aman yang lama ia rindukan. Ia tahu, meski ia mandiri dan terbiasa menghadapi masalah sendiri, dukungan seorang teman yang memahami situasinya bisa menjadi kekuatan tambahan yang sangat berarti. Selama beberapa minggu berikutnya, Alia dan Davin bertemu secara diam-diam. Mereka mendiskusikan langkah-langkah menghadapi Rafael, menyusun rencana pengawasan yang lebih canggih, dan memeriksa bukti yang telah Alia kumpulkan. Davin juga membantu menguatkan mental Alia ketika rasa takut atau gelisah mulai menyerang. Selain dukungan strategis, Alia merasakan kehangatan emosional yang perlahan tumbuh. Kehadiran Davin bukan hanya membuatnya lebih waspada terhadap pengkhianatan, tapi juga memberi ruang baginya untuk bernapas, merasa aman, dan mulai percaya bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi badai ini. Di akhir pertemuan, Alia menatap Davin dengan mata yang lebih tegas dari sebelumnya. "Terima kasih, Davin. Aku merasa lebih kuat karena kau ada di sini." Davin tersenyum, menepuk tangannya lembut. "Kau selalu kuat, Alia. Tapi terkadang, bahkan orang kuat butuh teman untuk berdiri bersama." Malam itu, Alia pulang ke penginapan dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia sadar satu hal, dengan Davin di sisinya, ia tidak hanya menghadapi pengkhianatan Rafael, tapi juga mulai membangun kekuatan baru, mental, strategi, dan mungkin cinta yang tulus. Fiona di balik layar. Di apartemen mewah yang selalu dipenuhi aroma parfum mahal, Fiona duduk di sofa empuk sambil menatap layar laptopnya. Senyum manis yang selalu ia tunjukkan di hadapan Rafael kini hilang, tergantikan oleh ekspresi dingin penuh perhitungan. Ia mengetik beberapa pesan singkat, menata strategi, dan memastikan semua rencana yang telah ia sepakati dengan Rafael berjalan mulus. Fiona bukan sekadar wanita cantik yang tampak manis di depan umum. Di balik tawa dan senyumnya, tersimpan ambisi yang tersembunyi dan tekad untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Ia tahu, Rafael adalah kunci untuk mencapai tujuannya, harta, posisi sosial, dan pengaruh. Namun, ia tidak hanya ingin menjadi pendamping, ia ingin menguasai situasi, mengendalikan segalanya, dan memastikan tidak ada yang bisa menghalanginya. Di layar laptop, Fiona menandai beberapa catatan transaksi rahasia, mengirimkan pesan yang terdengar santai tapi sebenarnya memuat instruksi untuk Rafael. Ia tahu, setiap gerakannya akan menentukan apakah rencana mereka berhasil atau gagal. Dan di balik semua itu, Fiona menikmati sensasi memiliki kendali, sesuatu yang selama ini ia rindukan dalam hidupnya. Ketika ponselnya bergetar, Fiona tersenyum tipis.
Pesan dari Rafael muncul. Semua berjalan sesuai rencana. Jangan ada yang membuat keributan. Fiona membalas dengan singkat. Tenang. Semua terkendali. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Namun, di balik keyakinannya, Fiona juga mulai merasa sedikit terancam. Ia tahu Alia mungkin bukan wanita biasa yang bisa ia permainkan begitu saja. Suara bisikan hati kecilnya memperingatkan bahwa Alia cerdas, waspada, dan berani. Jika Alia menemukan bukti yang cukup, rencana mereka bisa hancur dalam sekejap. Malam itu, Fiona menatap cermin besar di ruang tamunya. Sosoknya tampak sempurna, riasan wajah yang halus, pakaian elegan, dan rambut panjang yang tertata rapi. Namun di balik penampilan itu, tersimpan sisi gelap yang penuh perhitungan. Ia menepuk pipinya sendiri, seolah mengingatkan diri, "Jangan lengah. Aku tidak boleh gagal. Semua harus sesuai rencana." Fiona kemudian menutup laptopnya dan menatap kota dari jendela apartemen. Lampu-lampu kota berkelip, membentuk gambaran yang indah namun dingin, mirip dengan ambisinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap kata yang ia ucapkan, dan setiap senyum yang ia tunjukkan kepada Rafael hanyalah bagian dari topeng yang sempurna. Di balik layar, Fiona adalah manipulatif, cerdas, dan ambisius. Ia bukan hanya alat dalam rencana Rafael, tetapi juga pemain yang bisa memutarbalikkan keadaan jika ada celah. Dan malam itu, ia menegaskan dalam hati, "Aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan, dan tidak ada yang bisa menghentikanku, termasuk Alia." Namun Fiona belum menyadari satu hal, Alia tidak lagi pasif, dan bukti-bukti yang dikumpulkan Alia bisa menjadi senjata yang menghancurkan setiap rencana ambisiusnya. Alia menguji Rafael. Di balik jendela penginapannya, Alia menatap apartemen mewah Rafael dari kejauhan. Hatinya berdebar, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia telah menyiapkan strategi baru, menguji Rafael secara langsung tanpa diketahui, untuk mengetahui seberapa jauh ia berkomplot dengan Fiona. Alia menyadari bahwa bukti digital dan transaksi rahasia saja tidak cukup. Ia perlu melihat perilaku Rafael secara nyata, interaksi dengan Fiona, dan setiap keputusan yang diambilnya ketika percaya tidak diawasi. Maka malam itu, Alia menyamar. Rambutnya ditata sederhana, pakaian dipilih agar tidak mencolok, dan identitasnya seolah menjadi orang asing yang berlalu di lingkungan mewah Rafael. Dari jarak aman, Alia mengamati Rafael keluar dari gedung perkantoran menuju mobilnya. Tidak lama, Fiona muncul dengan senyum manis yang selalu Alia kenal. Mereka berbicara dengan suara rendah, gestur yang tampak alami, namun Alia mampu menangkap ketegangan di tubuh Rafael, sebuah tanda bahwa Fiona memegang peranan penting dalam rencana gelapnya. Alia mencatat setiap kata yang terdengar samar-samar, instruksi yang diberikan Rafael, respons Fiona, bahkan cara mereka menatap satu sama lain. Ia melihat bahwa Fiona bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam perencanaan pengkhianatan. Setiap keputusan Rafael tampak dipengaruhi oleh Fiona, dan setiap tindakan Fiona terlihat terukur, penuh strategi. Selama beberapa hari berikutnya, Alia terus menguji Rafael. Ia berpura-pura mengamati dari sudut yang berbeda, berpindah lokasi untuk memastikan bahwa perilaku Rafael konsisten. Ia bahkan menyiapkan skenario kecil, menelpon dari nomor anonim, mengirim pesan samar, dan memperhatikan bagaimana Rafael merespons. Hasilnya jelas, Rafael selalu berhati-hati, tetapi Fiona selalu ada untuk menutupi jejaknya. Di satu malam, Alia menyaksikan momen yang membuat darahnya mendidih. Rafael menyerahkan amplop berisi dokumen penting ke Fiona, sambil berkata dengan suara rendah, "Pastikan tidak ada yang curiga. Semua harus aman sampai rencana selesai." Fiona menerima dengan senyum dingin, seolah menikmati kendali atas situasi. Alia menahan amarahnya, mencatat setiap detail dengan hati-hati. Ia tahu, jika ia bertindak terburu-buru,
ia bisa kehilangan keunggulan strategis yang telah ia bangun dengan susah payah. Maka ia menegaskan dalam hati, aku tidak akan menyerang tanpa bukti yang tak terbantahkan. Aku harus cerdas, sabar, dan selalu selangkah di depan. Malam itu, setelah pulang ke penginapan, Alia menyusun laporan pengamatannya. Setiap gerakan Rafael dan Fiona dianalisis, setiap percakapan dicatat, dan setiap pola disusun dengan rapi. Dengan bukti nyata yang mulai menumpuk, Alia merasakan kontrol kembali berada di tangannya. Ia tidak lagi hanya menjadi korban pengkhianatan, ia menjadi pengamat yang siap membalas dengan strategi yang tepat. Di luar jendela, lampu kota berkelap-kelip, tetapi Alia hanya menatap layar laptopnya dengan tekad yang membara. Rafael dan Fiona mungkin merasa aman dalam persekongkolan mereka, tapi Alia kini tahu kebenaran, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merenggut hidup dan harga dirinya. Persiapan konfrontasi. Malam itu, penginapan kecil tempat Alia bersembunyi terasa sunyi, hanya terdengar rintik hujan di jendela. Alia duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen, flash drive berisi rekaman video, dan catatan-catatan yang selama ini ia kumpulkan. Hatinya berdebar, tetapi wajahnya tetap tenang, sebuah ketenangan yang lahir dari tekad dan strategi yang matang. Ia menatap dokumen-dokumen itu satu persatu. Bukti transaksi rahasia, pesan-pesan Fiona dan Rafael, catatan pengawasan, dan rekaman kamera pengintai. Semua bukti itu kini menjadi senjata yang bisa ia gunakan untuk menghadapi pengkhianatan Rafael, sekaligus memastikan bahwa harga diri dan hidupnya tetap utuh. Alia menyadari satu hal, konfrontasi ini harus sempurna. Tidak boleh ada celah yang bisa dimanfaatkan Rafael. Maka ia membuat daftar langkah-langkah persiapan. 1. Mengamankan bukti, semua dokumen, rekaman, dan transaksi telah dicadangkan di beberapa tempat berbeda. Alia bahkan menyimpan salinan di laptop dan flash drive cadangan yang disembunyikan di lokasi rahasia. 2. Menyusun urutan bukti. Alia menata bukti-bukti sesuai prioritas. Bukti paling kuat yang menunjukkan pengkhianatan langsung Rafael berada di depan, diikuti bukti pendukung yang menguatkan kasusnya. 3. Rencana konfrontasi. Alia menyiapkan kata-kata tegas, sikap percaya diri, dan strategi menghadapi Rafael agar tidak terpancing emosi. Ia menegaskan dalam hatinya, tidak ada teriak, tidak ada air mata, hanya ketegasan dan bukti tak terbantahkan. 4. Persiapan cadangan. Alia juga memikirkan langkah hukum dan sosial jika Rafael mencoba melawan atau menipu. Ia sudah menyiapkan saksi, catatan, dan bukti digital yang bisa digunakan kapanpun diperlukan. 5. Dukungan sahabat. Nadia dan Davin siap membantu secara diam-diam jika situasi menjadi tidak terkendali. Alia tahu ia tidak sendirian. Saat malam semakin larut, Alia menatap rekaman terakhir yang ia ambil dari pertemuan Rafael dan Fiona. Setiap gerakan, setiap tatapan, dan setiap kata yang diucapkan menjadi jelas di matanya. Hatinya panas karena marah, tapi ia menahan emosi itu. Ia tidak akan membiarkan amarah mengaburkan strategi. Di satu sisi, ada rasa lega. Selama berminggu-minggu Alia bekerja diam-diam, mengamati, menyelidiki, dan menyusun bukti. Kini, ia tahu bahwa semua kerja keras itu tidak sia-sia. Konfrontasi yang selama ini ia bayangkan bisa segera dilakukan, dan kali ini ia akan memegang kendali penuh. Sambil menutup laptop, Alia menarik napas dalam-dalam dan menatap jendela. Kota yang basah karena hujan berkelap-kelip oleh lampu-lampu jalan. Dalam hati, Alia menegaskan tekadnya. Rafael mungkin berpikir dia bisa mengkhianatiku tanpa konsekuensi. Tapi aku siap. Bukti ada di tanganku, strategi sudah tersusun, dan aku tidak akan menyerah pada pengkhianatan. Saatnya menghadapi semua dengan kepala tegak. Malam itu, Alia merasakan ketegangan yang memuncak, bukan karena takut, tetapi karena persiapan matang untuk mengembalikan kendali atas hidupnya dan menegakkan keadilan. Ketegangan meningkat. Minggu-minggu berikutnya, situasi semakin memanas.
Rafael mulai merasakan bahwa sesuatu tidak beres. Alia yang dulu pasif dan mudah dikendalikan kini berubah. Lebih berhati-hati, lebih dingin, dan sulit ditebak. Rasa curiga yang dulu samar kini menjadi gelisah yang menekan setiap keputusan Rafael. Di rumah mewah mereka, Rafael mulai menunjukkan sisi lain yang sebelumnya tersembunyi, sisi kasar dan manipulatif. Ia sering berteriak kecil pada staf rumah tangga, membuat keputusan tergesa-gesa yang menunjukkan ketidaksabaran, dan menekan Fiona agar lebih agresif dalam menutupi jejak mereka. Tidak ada yang tersisa dari suami yang dulu Alia percayai sepenuhnya. Suatu sore, Alia, yang masih menyamar dan memantau dari jarak jauh, menyaksikan Rafael dan Fiona berbicara di ruang kerja pribadinya. Nada suara Rafael meninggi, tubuhnya tegang. Kau harus memastikan Alia tidak menemukan apapun. Jangan sampai dia merusak rencanaku, teriak Rafael dengan ketus. Fiona, yang biasanya tenang, terlihat sedikit terkejut, tapi ia tetap membalas dengan sikap penuh perhitungan. Tenang saja, Rafael. Aku sudah mengatur semuanya. Jangan terlalu emosional. Fokus saja, ujar Fiona sambil menatap mata Rafael dengan tajam. Alia menahan napas di tempat persembunyiannya. Sisi kasar Rafael yang muncul di depan Fiona memberi petunjuk bahwa tekanan yang ia rasakan kini meningkat. Ia tahu bahwa pengkhianatan dan ambisi Rafael kini mulai membutakan logikanya, membuatnya lebih rentan terhadap kesalahan yang bisa Alia manfaatkan untuk membalik keadaan. Di sisi lain, ketegangan ini juga membuat Alia semakin waspada. Ia menyadari bahwa menghadapi Rafael bukan hanya soal bukti dan strategi, tetapi juga menghadapi emosi dan kekuatan psikologisnya. Setiap gerakan harus diperhitungkan, setiap kata harus disiapkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena Rafael kini bisa bertindak kasar jika ia merasa terpojok. Malam harinya, Alia duduk di penginapan, meninjau kembali semua bukti dan catatan pengamatannya. Ia menulis strategi baru, bagaimana menghadapi Rafael saat emosinya memuncak, bagaimana mengantisipasi reaksi kasar, dan bagaimana tetap menjaga harga diri tanpa terpancing amarah. Dalam hati, Alia menegaskan tekadnya. Rafael boleh kasar, boleh licik, tapi aku tidak akan jatuh ke jebakan emosinya. Aku akan menghadapi semuanya dengan kepala dingin dan bukti yang tak terbantahkan. Tidak ada yang bisa mengambil hidupku atau harga diriku. Ketegangan antara Alia dan Rafael kini mencapai puncak awalnya. Dua orang yang dulunya saling percaya kini berada di medan konflik yang penuh tipu daya, kebohongan, dan emosi yang membara. Alia, meski waspada, semakin yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah besar dalam menghadapi pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Persekongkolan terbongkar malam itu. Alia duduk di penginapan sambil menatap layar laptop. Ia baru saja menyelesaikan pengecekan terakhir atas semua bukti yang ia kumpulkan. Transaksi rahasia, rekaman pertemuan, pesan-pesan tersembunyi, dan dokumen yang menunjukkan rencana Rafael dan Fiona untuk merebut hartanya. Semua bukti itu kini tersusun rapi. Tak ada satupun yang bisa dipertanyakan. Dengan hati berdebar, Alia menyalin semua file penting ke beberapa flash drive cadangan dan memastikan bahwa setiap bukti tersembunyi di lokasi aman. Ia tahu, saat bukti ini diungkap, tidak ada ruang bagi Rafael dan Fiona untuk membantah. Beberapa jam kemudian, Alia memutuskan untuk mengkonfrontasi Rafael, tentu dengan strategi yang matang. Ia mengatur pertemuan di kantor notaris, sebuah tempat netral, dengan Nadia dan Davin sebagai saksi. Saat Rafael tiba, wajahnya tampak percaya diri, tapi di balik itu ada sedikit kegelisahan yang ia sembunyikan. Alia menatap Rafael dengan tenang, nada suaranya dingin tapi jelas. Rafael, aku tahu semua yang kau lakukan. Semua transaksi, semua pesan, semua rencanamu bersama Fiona. Semua bukti ada di tanganku. Rafael tercengang. Ia mencoba tersenyum, mencoba menenangkan dirinya. Alia, aku bisa jelaskan. Alia mengangkat tangan,
menegaskan bahwa percakapan harus didengar. Ia lalu menyalakan laptop, menampilkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, dokumen transaksi rahasia, pesan Fiona, dan rekaman video pertemuan mereka. Fiona, yang berada di samping Rafael, memicingkan mata saat melihat bukti itu tersusun rapi. Rafael dan Fiona terdiam. Tidak ada satu kata pun yang bisa membantah bukti yang jelas itu. Rencana mereka, yang selama ini dirahasiakan, kini terbongkar. Alia menatap Rafael dengan tenang, namun matanya penuh ketegasan. Semua yang kau rencanakan untuk mengambil harta dan menghancurkan hidupku tidak akan berhasil. Aku tidak hanya memiliki bukti, tapi juga keberanian untuk menghadapi kalian. Fiona mulai panik, menyadari bahwa permainan manipulatifnya gagal. Rafael, yang biasanya dingin dan mengendalikan, kini terlihat kehilangan pijakan. Ia menatap Alia dengan kombinasi marah dan tak percaya, seolah baru menyadari bahwa korban yang ia anggap lemah ternyata jauh lebih cerdas dan kuat. Nadia dan Davin berdiri di sisi Alia, memberikan dukungan diam-diam. Tidak ada yang harus menjerit, tidak ada yang harus berdebat panjang, kebenaran sudah berbicara sendiri. Semua rencana gelap Rafael dan Fiona kini tidak hanya terbongkar, tetapi juga tak bisa dipulihkan. Alia menarik napas dalam, merasakan lega yang campur aduk dengan kemarahan yang tertahan. Malam itu, ia menyadari satu hal penting. Meski pengkhianatan itu berat dan menyakitkan, kekuatan, strategi, dan keberanian akan selalu lebih besar daripada tipu daya dan keserakahan. Dan di luar jendela, hujan mulai reda. Lampu kota berkelap-kelip, menandai babak baru dalam hidup Alia. Babak di mana ia tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi pengendali nasibnya sendiri. Konfrontasi pertama. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar penginapan Alia. Hatinya berdebar, tetapi wajahnya tetap tenang. Hari ini adalah saat yang ia tunggu. Konfrontasi pertama dengan Rafael. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti dan menyusun strategi, Alia tahu bahwa inilah waktunya untuk menuntut kejujuran, tanpa tergesa-gesa atau terbawa emosi. Di ruang tamu kantor notaris yang netral, Rafael duduk dengan ekspresi setengah percaya diri, setengah cemas. Fiona berdiri di belakangnya, mencoba menutupi ketakutannya dengan senyum dingin. Alia masuk, ditemani Nadia dan Davin. Langkahnya mantap dan suara tenang namun tegas. Alia, apa maksudmu datang ke sini? Rafael mencoba terdengar santai, tetapi nada suaranya bergetar sedikit. Alia menatapnya langsung. Mata mereka bertemu. Rafael, aku tidak ingin kata-kata manis atau alasan. Aku hanya ingin kejujuran. Semua bukti yang aku kumpulkan, transaksi rahasiamu, pesan-pesan dengan Fiona, dan rekaman pertemuan kalian, semua menunjukkan satu hal, kau berencana mengambil hartaku dan meninggalkanku. Rafael menelan ludah. Wajahnya berubah tegang. Alia, kau salah paham. Aku. Alia mengangkat tangan, menghentikan Rafael sebelum ia bisa berkelit. Jangan. Aku sudah melihat semuanya. Aku tidak di sini untuk bertengkar, tapi untuk mendengar kebenaran dari mulutmu sendiri. Kau bisa memilih jujur sekarang, atau aku akan memastikan semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suasana menjadi tegang. Fiona menggigit bibirnya, menyadari bahwa permainan mereka mulai runtuh. Rafael, yang biasanya mengendalikan situasi, kini tampak kehilangan pijakan. Ia menunduk sesaat, menatap Alia dengan mata yang tidak bisa sepenuhnya menutupi rasa bersalah dan ketakutan. Baik, Alia, kau benar. Akhirnya Rafael mengaku dengan suara berat. Aku memang berencana, tapi aku tidak pernah bermaksud menyakitimu sepenuhnya. Aku terbawa ambisi dan pengaruh Fiona. Alia tetap tenang, menatapnya dengan ketegasan yang membekas. Rafael, pengakuanmu terlambat. Aku tidak meminta belas kasihan atau alasan. Aku hanya ingin kau tahu satu hal.
Aku tidak akan pernah menjadi korban dari pengkhianatanmu. Aku akan berdiri tegak, dan kau akan menghadapi konsekuensi dari setiap tindakanmu. Fiona, yang melihat dominasi Alia, mulai terlihat terpojok. Ia menatap Alia dengan cemas, menyadari bahwa wanita yang dulu ia kira lemah kini berdiri dengan kekuatan penuh, strategi, bukti, dan keberanian. Konfrontasi pertama itu bukan hanya tentang mengungkap rencana gelap Rafael, tetapi juga menegaskan satu prinsip Alia: harga diri dan integritas lebih berharga daripada harta atau pengkhianatan cinta. Saat Alia meninggalkan ruangan notaris, dengan Nadia dan Davin di sisinya, ia merasa lega. Ini baru langkah awal, tetapi ia tahu, dengan kepala tegak dan bukti tak terbantahkan, ia telah menempatkan Rafael di posisi yang benar-benar tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali. Malam itu, Alia menatap langit kota dari jendela penginapannya. Lampu-lampu berkelap-kelip seolah merayakan kemenangan pertamanya. Bukan kemenangan atas harta, tapi kemenangan atas dirinya sendiri. Rafael mengaku. Beberapa hari setelah konfrontasi pertama, Rafael tidak bisa lagi menenangkan diri. Ia mulai merasakan tekanan yang sebelumnya asing baginya, bukti yang dimiliki Alia, ketegasan sikapnya, dan dukungan dari Nadia serta Davin membuatnya sadar bahwa rencananya tidak bisa lagi disembunyikan. Di sebuah kafe yang netral, Alia duduk di meja pojok, tenang dan fokus. Ia menunggu kedatangan Rafael, yang datang dengan langkah tergesa. Wajahnya tampak tegang namun mencoba tersenyum. "Alia, kita perlu bicara," kata Rafael sambil duduk di depannya. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Ada campuran kecemasan dan harapan yang jelas terlihat. Alia menatapnya dengan dingin. "Tetap tenang. Aku mendengarkan, Rafael. Tapi ingat, aku tidak di sini untuk mendengar alasan. Aku hanya ingin kebenaran." Rafael menghela napas panjang, menundukkan kepala sebentar sebelum menatap Alia. Aku salah, Alia. Semua ini salah. Aku memang berencana mengambil hartamu, dan aku hampir menikahi Fiona. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak bisa kehilanganmu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku masih mencintaimu. Dan aku bersedia melakukan apa saja untuk kau memaafkanku. Alia tetap diam, matanya menatap tajam. Tidak ada senyum, tidak ada amarah berlebihan, hanya ketegasan. Ia tahu ini adalah ujian terakhir dari Rafael. Apakah pengakuannya tulus atau hanya upaya untuk memanipulasi lagi? "Rafael," suara Alia pelan tapi tegas, "pengakuanmu terlambat. Aku bukan wanita yang bisa dipermainkan dengan kata-kata manis setelah pengkhianatan sebesar itu. Aku menghargai keberanianmu mengakui semua, tapi itu tidak membuat luka yang kau ciptakan hilang begitu saja." Rafael menunduk, wajahnya menegang. Ia mencoba menjangkau tangan Alia, namun Alia tetap menarik diri. "Aku tidak bisa percaya begitu saja. Kepercayaan harus dibangun, Rafael, dan kau telah merusaknya dengan tindakanmu sendiri." Rasa frustrasi dan penyesalan jelas terlihat di wajah Rafael. Ia menyadari bahwa Alia bukan lagi wanita yang mudah dipengaruhi atau takut akan pengkhianatan. Keberanian, strategi, dan integritas Alia membuatnya berada di posisi yang benar-benar tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, Rafael kehilangan kendali penuh. Alia menarik napas dalam, menatap Rafael dengan tegas. "Pengakuanmu tidak akan menghapus apa yang terjadi. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau benar-benar ingin menebus semuanya, kau harus bersedia menghadapi konsekuensinya. Tidak ada manipulasi, tidak ada kata-kata manis lagi. Aku ingin tindakan nyata." Rafael mengangguk. Tampak terpukul namun sadar akan kebenaran kata-kata Alia. Ia tahu, kali ini tidak ada jalan pintas. Semua harus dihadapi dengan jujur dan terbuka. Pertemuan itu berakhir dengan ketegangan yang tinggi, tapi Alia meninggalkan kafe dengan langkah mantap. Ia merasa lebih kuat daripada sebelumnya.
Rafael mungkin mengaku dan menyesal, tapi Alia sekarang memegang kendali atas hidup dan masa depannya sendiri. Di luar jendela kafe, hujan mulai turun pelan, seolah menandai babak baru, babak di mana pengkhianatan diungkap, kejujuran diuji, dan kekuatan Alia mulai bersinar lebih terang dari rasa sakit yang ia alami. Alia menolak. Sore itu, langit kota tampak muram, menandai ketegangan yang membayangi rumah mewah tempat Rafael menunggu. Alia melangkah masuk dengan kepala tegak. Langkahnya mantap. Tidak ada air mata, tidak ada ragu, hanya ketegasan yang terpancar dari matanya. Ia datang bukan untuk merayu, bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menunjukkan satu hal, harga diri dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Rafael berdiri ketika Alia masuk, mencoba menyambut dengan nada lembut. Alia, aku minta kau dengar aku. Aku menyesal. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku ingin kau kembali. Alia menatapnya. Wajahnya tenang namun penuh tekad. Rafael, aku mendengarmu. Aku juga tahu pengakuanmu tulus. Atau setidaknya kau berharap aku percaya. Tapi aku tidak lagi menjadi wanita yang bisa dikendalikan atau ditipu. Aku tidak akan kembali ke hidup yang pernah kau hianati. Rafael terdiam. Raut wajahnya berubah dari berharap menjadi panik. Ia mencoba meraih tangan Alia. Tapi Alia dengan tegas menarik diri. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada kata-kata manis yang bisa menutupi pengkhianatanmu. Aku sudah melihat semuanya. Dan aku sudah memutuskan. Hidupku tidak bisa lagi berada di bawah bayang-bayang tipu daya dan ambisi orang lain. Di ruang itu, Fiona yang sejak awal menunggu, menatap dengan mata terbuka lebar. Alia, dengan keberanian dan ketenangan, telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari harta atau manipulasi, tapi dari ketegasan, integritas, dan keberanian untuk menegakkan harga diri. Tanpa menoleh lagi, Alia berjalan menuju pintu depan rumah. Setiap langkahnya mantap, setiap gerak tubuhnya menunjukkan kontrol penuh atas hidupnya sendiri. Rafael mencoba berkata-kata lagi, tapi Alia tidak mendengarkan. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan rumah, meninggalkan pengkhianatan, dan meninggalkan pria yang pernah ia percayai. Di luar, udara segar menyambutnya. Hujan baru saja reda, dan cahaya matahari sore menembus awan, memantul di trotoar basah. Alia menarik napas dalam, merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi terikat oleh rasa sakit atau pengkhianatan. Ia memegang kendali atas dirinya sendiri. Malam itu, Alia menatap langit kota yang berkilau, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan untuk menolak Rafael bukanlah bentuk kebencian, tapi bentuk keberanian dan harga diri. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke babak baru hidupnya. Babak di mana ia adalah pengendali nasibnya sendiri, bukan lagi korban pengkhianatan atau tipu daya. Kehidupan baru Alia. Beberapa minggu setelah meninggalkan rumah Rafael, Alia menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada bisikan pengkhianatan, tidak ada tekanan manipulasi, hanya udara segar yang mengingatkannya bahwa hidup ini adalah miliknya sendiri. Setiap pagi, Alia bangun dengan rutinitas baru yang memberinya energi dan fokus. Ia bekerja lebih giat di kantornya, memperluas jaringan profesional, dan belajar hal-hal baru yang selama ini ia tunda karena kehidupan rumah tangga yang membelenggu. Setiap pencapaian kecil membuatnya bangga, karena kali ini semua berasal dari usahanya sendiri, bukan dari harta atau pengaruh orang lain. Di sisi sosial, Alia mulai membangun lingkungan baru yang mendukungnya. Sahabatnya, Nadia dan Davin, selalu ada untuk memberi dukungan moral dan strategi ketika ia membutuhkan nasihat. Kehadiran mereka memberi Alia rasa aman sekaligus motivasi untuk terus maju tanpa tergantung pada siapapun. Hidup barunya juga lebih sederhana, tetapi penuh makna. Alia belajar menikmati hal-hal kecil, secangkir kopi di pagi hari, membaca buku favorit, berjalan di taman, dan menikmati malam dengan langit kota yang berkilau.
Semua itu mengajarkannya bahwa kebahagiaan bukan dari kemewahan atau harta, tetapi dari ketenangan hati dan pencapaian pribadi. Di kantor, Alia menunjukkan performa yang luar biasa. Rekan-rekannya menghormatinya karena profesionalisme dan ketegasannya. Ia tidak lagi menjadi sosok yang ragu atau takut, tetapi seorang wanita yang percaya diri, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Meskipun kenangan tentang Rafael kadang muncul, Alia tidak membiarkan dirinya terjebak dalam amarah atau penyesalan. Ia menyadari satu hal penting, masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Dengan pemikiran itu, Alia terus bergerak maju, membangun karir, membina hubungan sosial yang sehat, dan merancang masa depan yang mandiri dan bermakna. Di malam hari, ketika lampu kota berkelap-kelip, Alia menatap jendela kantornya. Ia tersenyum kecil, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan yang menekan. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Hidup baru ini adalah miliknya, penuh kendali, dan penuh harapan. Alia telah membuktikan satu hal, meskipun dikhianati, seorang wanita bisa bangkit lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Persahabatan yang menguat. Seiring Alia membangun hidup barunya, ia menyadari satu hal penting. Kekuatan tidak hanya berasal dari keberanian pribadi, tetapi juga dari dukungan orang-orang yang benar-benar peduli. Di tengah kesibukannya, Nadia dan Davin menjadi sosok yang selalu ada, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai pilar yang meneguhkan Alia secara emosional. Suatu sore, Alia, Nadia, dan Davin berkumpul di sebuah kafe kecil yang hangat. Lampu kuning lembut dan aroma kopi menyelimuti suasana. Alia duduk di antara mereka, merasa lega karena bisa berbicara terbuka tentang tekanan yang ia rasakan selama menghadapi Rafael. "Alia, aku bangga padamu," kata Nadia, menatap sahabatnya dengan penuh perhatian. "Kau tidak hanya menghadapi pengkhianatan, tapi juga berhasil bangkit tanpa kehilangan harga diri. Itu luar biasa." Davin menambahkan, dengan nada lembut, "Aku selalu tahu kau kuat, Alia. Tapi melihatmu mengatur semuanya dengan kepala dingin, menghadapi situasi sulit, dan tetap menjaga dirimu sendiri, itu membuatku makin yakin bahwa kau bisa menaklukkan apapun." Alia tersenyum, merasa hangat di hati. Kata-kata mereka bukan hanya pujian, tapi juga pengingat bahwa ia tidak sendirian. "Terima kasih, kalian berdua. Tanpa kalian, mungkin aku tidak akan bisa setenang ini. Kalian membuatku merasa aman, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional." Dalam beberapa minggu berikutnya, persahabatan mereka semakin kuat. Nadia selalu siap memberi nasihat bijak ketika Alia merasa ragu atau lelah, sementara Davin menjadi teman yang menenangkan, mendengarkan tanpa menghakimi, dan kadang memberi dorongan kecil untuk tetap optimis. Kehadiran mereka membuat Alia belajar satu hal penting. Kekuatan sejati bukan hanya tentang menghadapi musuh atau masalah, tapi juga tentang membiarkan orang yang dipercaya masuk untuk mendukung, menguatkan, dan berbagi beban emosional. Di malam hari, ketika Alia pulang ke apartemennya, ia menatap jendela dan merenung. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun Rafael telah mengkhianatinya dan Fiona mencoba memanipulasi, hidupnya kini penuh dengan orang-orang yang benar-benar peduli. Persahabatan Nadia dan Davin memberinya energi baru, sebuah fondasi emosional yang kokoh untuk menghadapi babak hidup selanjutnya. Dengan dukungan itu, Alia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun, bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang mandiri, cerdas, dan kuat secara emosional. Persahabatan ini bukan hanya menyembuhkan luka masa lalu, tapi juga membuka jalan bagi Alia untuk meraih kebahagiaan sejati. Rencana Rafael gagal. Seiring waktu berjalan, Alia semakin menunjukkan kekuatan dan kemandiriannya. Tidak hanya dalam hidup pribadi, tetapi juga dalam karir dan lingkungannya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang diambil dengan kepala dingin, mulai memperlihatkan efek domino bagi Rafael dan Fiona.
Rafael, yang sebelumnya merasa berkuasa, kini mulai kehilangan pijakan. Rekan-rekannya di dunia bisnis mulai merasakan perubahan sikap Alia yang lebih tegas dan mandiri. Mereka mulai mempertanyakan integritas Rafael setelah beberapa dokumen rahasia yang ditinggalkan dalam pengawasan Alia terungkap ke pihak yang relevan. Kepercayaan yang Rafael bangun dengan susah payah mulai retak satu persatu. Di kantor pusat perusahaan tempat Rafael berbisnis, rumor mulai tersebar. Beberapa kontrak yang selama ini Rafael klaim sukses ternyata telah dibatalkan atau dikelola oleh pihak lain. Rekan-rekan bisnis yang dulunya menyanjungnya mulai menjaga jarak. Fiona, yang selalu berada di samping Rafael, mulai terlihat panik. Ia menyadari bahwa rencana mereka untuk menguasai harta Alia dan memperluas pengaruh kini terancam gagal. Di sisi lain, Alia tetap fokus pada hidupnya sendiri. Ia membangun citra profesional yang kuat, reputasi yang bersih, dan hubungan kerja yang sehat. Setiap keberhasilan kecilnya menjadi batu loncatan untuk meruntuhkan intrik Rafael dan Fiona secara alami. Suatu malam, Rafael duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan laporan yang menunjukkan penurunan pengaruhnya. Wajahnya muram, matanya menatap kosong ke layar laptop. Fiona berdiri di sampingnya, menepuk bahunya perlahan, tapi Rafael tidak bereaksi. "Kau melihat ini, Fiona? Semua kontrak yang kubanggakan, semuanya mulai hilang. Orang-orang mulai curiga, dan reputasiku runtuh," ujar Rafael dengan suara berat. Fiona menghela napas panjang. "Kita terlalu lengah. Alia, dia lebih pintar daripada yang kita kira. Semua rencana kita sudah terbaca, dan kita kehilangan kendali," katanya dengan panik. Rafael menunduk, menyesal dan frustrasi. Semua ambisi yang dulu tampak tak terbatas kini runtuh. Rencananya untuk merebut harta Alia, memperluas pengaruh, dan membangun kembali reputasinya telah gagal total. Tidak ada yang tersisa dari dominasi yang ia bayangkan, kecuali kesadaran bahwa Alia kini berada jauh di depan. Di sisi lain, Alia mendengar kabar ini melalui jaringan profesionalnya. Tanpa harus berkonfrontasi lagi, ia melihat hasil dari strategi dan kesabarannya. Rafael dan Fiona kehilangan pijakan, sementara hidupnya semakin mantap, stabil, dan penuh kendali. Malam itu, Alia tersenyum sendiri, menyadari satu hal, kemenangan sejati tidak selalu membutuhkan pertarungan langsung. Kadang, strategi, kesabaran, dan keberanian untuk tetap teguh pada prinsip sendiri bisa membuat musuh kalah tanpa harus menodai harga diri. Rafael telah merencanakan segalanya untuk menguasai hidup Alia, tapi justru kegagalannya menjadi bukti bahwa kekuatan sejati selalu berada pada mereka yang berdiri tegak, jujur, dan mandiri. Fiona terbongkar. Beberapa minggu setelah rencana Rafael gagal, Fiona mulai merasakan ketegangan yang sebelumnya tidak ia sadari. Selama ini ia selalu berpikir bahwa dengan kecerdikan dan pesonanya, ia bisa mengendalikan Rafael dan mengambil bagian dari harta Alia. Namun kenyataannya mulai berbeda. Di ruang tamu mewah Rafael, Fiona berdiri di dekat jendela, menatap jalanan di bawah. Ia merasa gelisah. Rafael, yang sebelumnya patuh dan selalu mengikuti arahannya, kini mulai menjauh. Nada suaranya saat berbicara dengan Fiona tidak lagi hangat atau tunduk, justru tegas dan penuh penyesalan. "Fiona, aku tidak bisa lagi terlibat dalam rencana ini," kata Rafael dengan nada dingin. Matanya menatap lurus, tanpa memberi ruang bagi manipulasi Fiona. "Aku menyadari aku salah, dan aku tidak ingin hidupku semakin hancur karena tipu daya kita sendiri." Fiona menelan ludah. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi panik. Ia mencoba tersenyum, mencoba membujuk Rafael, tetapi tidak ada efek. Selama ini ia terbiasa memegang kendali, memanipulasi, dan menutupi setiap jejak, namun sekarang semuanya mulai runtuh. Di luar apartemen, Alia diam-diam menerima kabar tentang perubahan hubungan Rafael dan Fiona melalui rekannya di dunia bisnis. Tanpa harus bertindak langsung, ia melihat Fiona mulai kehilangan pijakan.
Segala manipulasi yang selama ini tampak sempurna kini terbongkar. Wajah asli Fiona, ambisius, manipulatif, dan egois, mulai terlihat jelas bagi Raphael dan orang-orang di sekitarnya. Fiona mencoba menenangkan diri, merencanakan cara baru untuk mempertahankan pengaruhnya, tetapi Raphael tetap tegas. Aku tidak bisa lagi percaya padamu, Fiona. Semua rencana ini telah merusak kepercayaan dan reputasiku. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi tanpa kau. Rasa panik dan frustrasi menyelimuti Fiona. Ia menyadari bahwa permainan yang ia mainkan terlalu jauh. Segala ambisi dan tipu daya yang selama ini ia gunakan kini menjadi jebakan bagi dirinya sendiri. Tanpa Raphael, dan tanpa kemampuan untuk menutupi kebohongannya, Fiona merasa terpojok. Malam itu, Fiona menatap cermin di kamarnya. Sosok yang tercermin bukan lagi wanita yang menawan dan memikat, tetapi wanita yang kesepian, kehilangan kendali, dan terpojok oleh keserakahan sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengira bisa mengendalikan segalanya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada tipu daya, tetapi pada ketegasan dan integritas seperti yang dimiliki Alia. Sementara itu, Alia menikmati malamnya dengan tenang, mengetahui bahwa rencana Fiona gagal tanpa harus dihadapi langsung. Ia tersenyum, sadar bahwa kekuatan dan keberanian yang ia tunjukkan selama ini telah membalikkan keadaan. Raphael mulai menjauh dari Fiona, dan Fiona kini menghadapi konsekuensi dari ambisinya sendiri. Dengan langkah mantap, Alia menatap masa depan yang lebih cerah. Ia tahu, pengkhianatan telah terungkap, manipulasi telah gagal, dan ia kini bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang mereka yang pernah mencoba menghancurkannya. Kesadaran Raphael. Raphael duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap dokumen dan layar komputer yang biasanya memberinya rasa dominasi dan kendali. Namun kali ini, semuanya terasa hampa. Kontrak yang dulu ia banggakan, pengaruh yang ia kira tak tergoyahkan, dan bahkan kekayaan yang melimpah tidak lagi memberi kebanggaan. Sebaliknya, semuanya menjadi pengingat akan kesalahan dan pengkhianatan yang ia lakukan, terutama pada Alia. Ia mengingat kembali momen-momen ketika ia merencanakan untuk merebut harta Alia, ketika ia membiarkan Fiona memanipulasinya, dan bagaimana ambisi buta itu membuatnya melupakan rasa hormat dan cinta yang tulus. Semua keserakahan dan tipu daya kini kembali menimpanya. Reputasinya menurun, Fiona menjauh, dan Alia, wanita yang pernah dicintainya, kini berdiri tegak tanpa tergoyahkan. Raphael menghela napas panjang, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari satu hal. Keserakahan dan manipulasi tidak pernah membawa kebahagiaan, justru menghancurkan diri sendiri. Ia menatap foto Alia di ponselnya. Wajah yang dulu ia anggap lemah, kini terlihat kuat, tegas, dan penuh kendali atas hidupnya sendiri. Semua yang aku kejar, semuanya sia-sia, bisik Raphael pada dirinya sendiri. Aku kehilangan Alia, bukan karena dia salah, tapi karena aku terlalu serakah dan bodoh untuk menghargainya. Semua yang kuanggap penting ternyata tak sebanding dengan integritas dan keberanian yang dimilikinya. Di kantor, rekan-rekan bisnis mulai membicarakan perubahan sikapnya, dan Raphael mulai menyadari bahwa kepercayaan yang ia hancurkan tidak bisa dibangun kembali hanya dengan kata-kata. Semua harus diperbaiki dengan tindakan nyata, bukan janji manis atau manipulasi. Raphael juga mulai merenung tentang Fiona. Ia melihat bagaimana keserakahan dan ambisi Fiona sendiri menjadi beban yang menjerat mereka berdua. Hubungan mereka yang dulunya tampak kuat kini rapuh, karena tidak ada satupun fondasi yang didasarkan pada kejujuran. Malam itu, Raphael duduk sendiri, menyadari bahwa Alia telah memberikan pelajaran hidup yang paling berharga. Keberanian, integritas, dan ketegasan tidak bisa digantikan dengan kekayaan atau manipulasi. Ia menutup mata sejenak, merasakan penyesalan mendalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memahami arti sebenarnya dari kehilangan. Bukan harta, bukan dominasi, tetapi kehilangan seseorang yang benar-benar berharga karena kebodohan dan keserakahan sendiri.
Rafael kini berada di persimpangan hidupnya. Apakah ia akan berubah dan menghadapi konsekuensi dengan jujur, atau tetap tenggelam dalam ambisi dan penyesalan yang tiada ujungnya? Namun satu hal sudah jelas dalam hatinya. Alia telah mengalahkan semua tipu daya dan keserakahan dengan keberanian dan kekuatannya sendiri, meninggalkannya untuk merenung dan belajar dari kesalahan yang terlalu mahal harganya. Alia bertemu Davin lebih dekat. Beberapa bulan setelah semua intrik Rafael dan Fiona berakhir, Alia mulai menikmati hidup barunya. Hari-hari yang dulu dipenuhi kecemasan dan pengkhianatan kini diganti dengan rutinitas yang membahagiakan, pekerjaan yang menantang, persahabatan yang hangat, dan kebebasan yang membuatnya merasa hidup sepenuhnya. Di tengah itu, Davin selalu hadir, bukan sebagai pengganti masa lalu, tetapi sebagai teman sejati yang konsisten mendukung Alia. Awalnya, kehadirannya hanya sebatas sahabat yang menenangkan dan memberi nasihat, tapi perlahan, Alia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, perasaan aman, nyaman, dan mungkin, mulai tumbuh ketertarikan yang tulus. Suatu sore, mereka duduk di sebuah taman kota, tempat favorit mereka untuk melepas penat. Angin sejuk berhembus, daun-daun berguguran, dan suasana tenang memberi Alia kesempatan untuk membuka diri lebih dari biasanya. Davin, aku tidak pernah merasa sebebas ini sebelumnya, kata Alia sambil tersenyum tipis. Setelah semua yang terjadi, rasanya luar biasa bisa menjalani hidup tanpa takut atau tertekan. Davin menatap Alia, matanya penuh perhatian. Aku senang mendengar itu. Alia, kau memang pantas bahagia. Kau kuat, cerdas, dan selama ini aku selalu kagum padamu. Aku hanya ingin kau tahu, aku selalu ada untukmu, bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai seseorang yang peduli sepenuhnya. Alia tersenyum hangat, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada kenyamanan dan rasa aman yang berbeda saat berbicara dengan Davin. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada agenda tersembunyi. Hanya kejujuran, perhatian, dan ketulusan. Davin, aku juga merasa sama. Kehadiranmu selalu membuatku lebih tenang, lebih percaya diri. Aku menghargai itu, jawab Alia, suara pelan tapi jujur. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah dari persahabatan menjadi sesuatu yang lebih hangat dan dekat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi cerita, tertawa bersama, dan saling mendukung secara emosional. Tidak ada tekanan atau drama, hanya hubungan yang tumbuh secara alami, berdasarkan rasa hormat, kejujuran, dan ketulusan hati. Alia menyadari bahwa ini adalah perbedaan besar dibanding hubungannya sebelumnya. Tidak ada manipulasi, tidak ada pengkhianatan, hanya hubungan yang sehat dan saling menghargai. Ia merasa nyaman membuka hatinya perlahan, sambil tetap menjaga harga diri dan batasan yang sehat. Di malam hari, Alia menatap langit kota dari balkon apartemennya, merasakan hangatnya perasaan yang tumbuh terhadap Davin. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal, bahagia bukan hanya soal lepas dari pengkhianatan, tapi juga tentang menemukan orang yang tulus mendukung dan menghargai diri kita apa adanya. Dengan langkah mantap, Alia melangkah ke babak baru dalam hidupnya, hidup mandiri, penuh keberanian, dan kini dengan seseorang yang mungkin akan menemaninya secara tulus, Davin. Rafael mengalami kekalahan. Beberapa bulan setelah kegagalannya merebut harta Alia dan menjalin hubungan dengan Fiona, Rafael mulai merasakan akibat dari semua tindakannya. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa menutupi reputasi yang runtuh, dan tidak ada lagi pengaruh yang bisa menutupi kesalahan besar yang ia buat. Di dunia bisnis, Rafael perlahan kehilangan kepercayaan. Rekan-rekannya mulai menarik diri, kontrak penting dibatalkan, dan beberapa mitra lama menolak bekerja dengannya. Semua orang yang sebelumnya menghormatinya kini melihat sisi lain, seorang pria yang terlalu serakah, mudah dimanipulasi, dan kehilangan arah karena ambisi yang buta. Fiona, yang dulu menemaninya dengan penuh perhitungan, mulai menjauh.
Ia menyadari bahwa Rafael kini tidak lagi memiliki kekuatan yang dulu membuatnya menarik dan berpengaruh. Dalam beberapa pertemuan, Fiona bahkan menolak untuk mendukung rencana-rencana bisnis Rafael, meninggalkannya sendirian menghadapi tekanan dan kritik. Rafael duduk di ruang kerjanya. Wajahnya muram. Semua yang dulu ia anggap sebagai kemenangan, harta, kekuasaan, dan dominasi atas Alia, sekarang berubah menjadi pengingat pahit akan kesalahannya. Ia menatap layar komputer yang menampilkan berita tentang proyek-proyek yang gagal, reputasi perusahaan yang menurun, dan komentar pedas dari pihak yang dulu menjadi rekan dekatnya. Semua hilang, bisik Rafael pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ambisinya yang membabi buta dan pengkhianatan terhadap Alia bukan hanya merusak hubungan pribadi, tapi juga menghancurkan kehidupannya sendiri. Harta yang ia incar tidak memberikan kepuasan. Reputasi yang ia banggakan hancur oleh tindakan sendiri. Di sisi lain, Alia mendengar kabar tentang Rafael melalui jaringan profesionalnya. Ia tersenyum tipis. Tidak ada rasa senang berlebihan. Hanya kepuasan yang tenang melihat keadilan berjalan dengan sendirinya. Semua intrik dan keserakahan Rafael gagal, bukan karena ia harus melawan secara langsung, tetapi karena keberanian, integritas, dan strategi Alia yang cerdas telah membuat kebenaran terbuka. Rafael kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa ia manipulasi, tidak ada yang bisa ia paksa, dan tidak ada yang bisa menutupi kesalahan yang telah ia lakukan. Ia harus menghadapi konsekuensi sosial dan finansial dari tindakannya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memahami arti kehilangan sejati, bukan karena orang lain mengambilnya, tetapi karena keserakahan dan kebodohan sendiri. Malam itu, Rafael duduk sendiri di kantor yang luas tapi hampa, menatap kota yang berkilau di luar jendela. Semua kemewahan yang dulu memberinya rasa aman kini terasa kosong. Ia menyadari satu hal, tidak ada tipu daya, tidak ada ambisi buta, dan tidak ada manipulasi yang bisa menggantikan integritas, keberanian, dan harga diri, hal-hal yang telah Alia pertahankan dengan sempurna. Alia memulihkan harga diri. Beberapa bulan setelah Rafael dan Fiona mulai kehilangan kendali, Alia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, kini sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan, tidak ada lagi rasa takut kehilangan atau manipulasi yang menghantui hidupnya. Alia mulai menata kembali harta dan asetnya dengan bijak. Ia melakukan investasi cerdas, mengatur keuangan secara mandiri, dan memastikan setiap keputusan bersifat transparan serta menguntungkan dirinya tanpa bergantung pada orang lain. Perlahan, ia merasakan rasa percaya diri yang semakin kuat. Ia bukan hanya berhasil menyelamatkan hartanya, tetapi juga membuktikan bahwa harga diri tidak bisa dibeli atau diambil oleh orang lain. Di kantor dan lingkaran sosialnya, Alia semakin dihormati. Rekan kerja dan mitra bisnis melihatnya sebagai wanita yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Setiap proyek yang ia tangani berjalan lancar, dan reputasinya yang bersih menjadi bukti bahwa keberhasilan tidak datang dari tipu daya atau manipulasi, tetapi dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian menghadapi tantangan. Dalam kehidupan pribadi, Alia juga merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Ia tidak lagi terikat dengan masa lalu yang menyakitkan. Persahabatan dengan Nadia dan kedekatan dengan Davin memberinya dukungan emosional yang konsisten, dan hubungan itu kini berkembang tanpa drama atau tekanan. Alia menyadari satu hal penting, harga diri dan integritas diri sendiri lebih berharga daripada harta, kekuasaan, atau cinta yang dibangun di atas pengkhianatan. Suatu sore, Alia duduk di balkon apartemennya, menatap langit kota yang berkilau saat matahari mulai tenggelam. Ia tersenyum tipis, merasakan ketenangan yang sejati. Semua luka masa lalu, semua pengkhianatan, dan semua intrik yang pernah mencoba menjatuhkannya kini hanya menjadi pelajaran berharga. Aku bisa menghadapi semuanya, dan aku berhasil keluar lebih kuat, bisiknya pada diri sendiri. Aku yang memegang kendali hidupku,
dan tidak ada yang bisa merenggut itu dariku. Dengan keputusan tegas dan keberanian yang telah ia pertahankan sejak awal, Alia sepenuhnya memulihkan harga dirinya. Ia tidak hanya menyelamatkan hartanya, tetapi juga martabat dan kebebasannya. Kini, hidupnya bukan lagi tentang ketakutan atau pengkhianatan, melainkan tentang kemandirian, keberanian, dan kebahagiaan yang nyata, buah dari tekad dan integritas dirinya sendiri. Lampu-lampu kota mulai menyala, dan Alia menatap malam dengan tenang. Ia tahu, apapun yang terjadi di masa depan, ia telah membuktikan satu hal. Tidak ada kekuatan dunia yang bisa mengalahkan seorang wanita yang berdiri tegak atas harga diri dan keyakinannya sendiri. Cinta baru dan kebahagiaan. Setelah semua badai kehidupan yang Alia hadapi, pengkhianatan Rafael, manipulasi Fiona, dan perjuangan mempertahankan harga diri, ia kini menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Kehidupan mandiri yang ia bangun tidak hanya memberi stabilitas, tetapi juga membuka jalan bagi sesuatu yang lebih indah. Cinta yang tulus dan menghargai dirinya apa adanya. Davin selalu hadir di sisi Alia, bukan sebagai pengganti masa lalu, tetapi sebagai teman sejati yang setia mendukungnya. Perlahan, kedekatan mereka berkembang menjadi hubungan yang hangat, penuh kepercayaan dan pengertian. Tidak ada tipu daya, tidak ada ambisi tersembunyi, hanya rasa tulus dan saling menghargai. Suatu sore, mereka duduk di taman yang penuh bunga, tempat mereka biasa melepas penat setelah hari yang sibuk. Davin menatap Alia dengan lembut. Alia, aku selalu kagum padamu. Kau kuat, cerdas, dan mandiri. Tapi yang paling membuatku ingin berada di sisimu adalah kejujuran dan ketulusan hatimu. Alia tersenyum, merasakan hangatnya perasaan yang mulai tumbuh. Davin, aku juga merasa sama. Bersamamu, aku merasa aman. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi atau dimanipulasi. Aku merasa bahagia dengan cara yang sederhana tapi nyata. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan kehangatan yang tulus, bukan karena kemewahan, kekuasaan, atau status, tetapi karena keduanya saling menghargai dan mendukung. Untuk Alia, ini adalah cinta yang berbeda. Cinta yang datang setelah ia melewati penderitaan dan belajar mempertahankan diri, bukan cinta yang dibangun di atas tipu daya atau kepalsuan. Hari demi hari, kebahagiaan Alia dengan Davin semakin terlihat. Mereka bekerja sama, berbagi tawa, mendukung satu sama lain dalam karir dan kehidupan pribadi. Alia merasa bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan atau janji manis, tapi tentang kepercayaan, rasa aman, dan saling menghargai tanpa syarat. Malam itu, Alia menatap langit kota dari balkon apartemennya. Tangannya masih menggenggam tangan Davin. Lampu-lampu kota berkilau, dan ia tersenyum tipis. Semua luka masa lalu terasa jauh. Semua pengkhianatan yang pernah ia alami kini menjadi pelajaran berharga. Dengan Davin di sisinya, Alia menyadari satu hal, bahagia tidak harus sempurna, tapi harus nyata dan tulus. Dengan cinta baru yang tulus dan kebahagiaan yang kini ia rasakan, Alia menutup lembaran pahit kehidupannya. Masa lalu yang kelam tidak lagi mengikatnya, dan masa depan yang cerah terbentang di depan. Ia tahu, apapun yang akan terjadi, ia memiliki kekuatan, harga diri, dan cinta sejati. Semua hasil dari keberanian dan keteguhan hati yang ia pertahankan sejak awal. Akhir yang penuh pelajaran. Beberapa bulan setelah semua konflik dan pengkhianatan berakhir, Alia berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang berkilau di bawah cahaya senja. Udara sejuk menyapu wajahnya, seolah menghapus sisa-sisa bayangan masa lalu yang pernah menekan hidupnya. Kini, semua terasa berbeda, tenang, mantap, dan penuh kendali. Segala luka akibat pengkhianatan Rafael, ambisi Fiona, dan tekanan hidup sebelumnya telah menjadi pelajaran berharga. Alia sadar bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari harta, status, atau dominasi, tetapi dari keberanian untuk berdiri tegak, menjaga integritas, dan mempertahankan harga diri.
Davin berdiri di sampingnya. Tangannya menggenggam tangan Alia dengan lembut. Ada kehangatan, ada rasa aman, dan ada cinta tulus yang tidak dibebani kepalsuan atau ambisi. Alia tersenyum tipis, merasakan damai yang selama ini ia rindukan. Di luar sana, Rafael menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri, kerugian finansial, reputasi yang hancur, dan kesadaran pahit bahwa keserakahan dan manipulasi tidak pernah membawa kebahagiaan. Fiona pun harus menanggung akibat dari ambisi dan tipu dayanya. Semua yang pernah mencoba menjatuhkan Alia kini menghadapi realitas yang adil, sementara Alia melangkah maju tanpa dendam, tetapi dengan ketegasan dan kebijaksanaan. Alia menatap masa depan dengan keyakinan. Ia tahu bahwa hidupnya kini bukan tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang kemandirian, keberanian, integritas, dan kebahagiaan yang tulus. Setiap keputusan yang ia buat membawa makna, setiap hubungan yang ia jalani membawa kedamaian, dan setiap langkah yang ia ambil menunjukkan kekuatan seorang wanita yang belajar dari masa lalu, tetapi tidak lagi terperangkap di dalamnya. Ini hidupku, dan aku yang memegang kendali, bisiknya pada diri sendiri. Tidak ada yang bisa merampas harga diriku, tidak ada yang bisa menghancurkan kebahagiaanku. Aku bebas, aku kuat, dan aku bahagia. Davin tersenyum, menatap Alia dengan hangat. Aku akan selalu ada di sisimu, Alia. Bersama, kita bisa menghadapi apapun. Alia mengangguk, merasakan kepuasan yang dalam. Masa lalu yang kelam telah menjadi batu pijakan, bukan jerat yang menahan. Ia telah belajar bahwa kesulitan dan pengkhianatan bukan akhir dari hidup, melainkan kesempatan untuk menemukan kekuatan sejati, cinta tulus, dan kebahagiaan yang nyata. Lampu kota berkelap-kelip di bawah langit senja, menandai babak baru dalam hidup Alia, babak di mana ia berdiri tegak, bebas dari bayang-bayang masa lalu, dan siap menjalani kehidupan dengan bijak, kuat, dan bahagia. Akhirnya, Alia tahu, ia tidak hanya selamat dari pengkhianatan, tetapi juga menemukan versi dirinya yang paling tangguh dan paling bahagia.